Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman membuat roti sisir matcha, bagian dari upgrade resep sebelumnya. Nah, kalian bisa coba di rumah karena ini lembut banget dan juga disukai oleh keluarga. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu ikuti resep dari saya dengan subscribe, like, dan share. Semoga resep saya bisa menjadi berkat buat kalian dan juga bisa menginspirasi ya. Yuk langsung aja kita baking. Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman untuk membuat roti, yaitu roti matcha, roti sisir matcha. Nah, roti sisir matcha ini menggunakan matcha powder ya. Jadi pembuatannya juga simple dan sistem yang saya pakai kali ini adalah sistem tanjong supaya rotinya itu empuk dan juga milky banget ya. Nah, buat kalian yang tidak makan atau minum susu, kalian bisa ganti dengan air biasa, atau kalau kalian suka yang lebih gurih, kalian bisa ganti dengan santan. Nah, langsung aja yuk kita membuat adonan tangsongnya dulu, baru kita bikin adonan utamanya. Nah, teman-teman, untuk membuat adonan tangsongnya kita perlu 35 gram tepung terigu protein tinggi ya, yang biasa bikin roti, dan 175 ml susu. Ini akan kita panaskan bersama-sama sampai dia membentuk adonan yang kental ya. Nah teman-teman, kita tuangkan tepungnya di wajan, lalu ini susunya. Nah ini kita jangan nyalakan api dulu, kita aduk dulu dengan spatula sampai dia benar-benar larut semuanya. Nah teman-teman, setelah larut nanti baru kita nyalakan kompornya. Nah setelah kita nyalakan kompor, baru dengan api kecil kita panaskan adonan ini sampai dia menjadi kental ya teman-teman. Nah ini jadinya seperti ini, kita aduk terus sampai kental kayak gini. Nah ini tinggal sedikit lebih kental sedikit dari ini, lalu kita matikan kompornya, kita biarkan dingin suhu ruang ya teman-teman, baru nanti kita pakai di adonan utamanya. Nah teman-teman, untuk membuat adonan utamanya kita perlu bahan-bahan sebagai berikut. Nah di sini saya sudah punya tepung-tepungan, saya pakai tepung terigu protein tinggi 300 gram, ditambah 5 gram yeast atau ragi instan, dan juga ada 6 gram matcha powder di sini. Lalu di sini ada adonan tangsong yang tadi sudah kita bikin, 1 butir telur ya. Lalu di sini juga saya siapkan 105 ml susu UHT, dan saya akan tambahkan sedikit susu bubuk sekitar setengah sendok makan atau 1 sendok teh susu bubuk supaya lebih enak lagi. Nah, caranya gampang ya teman-teman, sama seperti biasanya, langsung kita masukkan aja ke mixer dan kita mix ya di luar dari mentega dan si garamnya. Garam 1/4 sendok teh aja teman-teman. Ini butter saya pakai 25 gram ya. Langsung aja yuk kita masukkan ke dalam. Nah ini, lalu kita masukkan si telurnya. Ini oke. Adonan tangsongnya kita masukkan juga. Nah pastikan adonan tangsong kalian kondisinya hangat boleh, tapi jangan panas ya. Nah ini kita kocok dulu aja sebentar. Nah ini kita masukkan adonan tangsong ke dalamnya. Nah setelah adonan tangsongnya masuk, kita kocok sambil kita masukkan si susu yang kita pakai ya. Nah susu dimasukkan pelan-pelan sampai konsistensinya cukup aja ya teman-teman. Saya masih ada sisa sedikit susu ya, susunya dari 105 itu masih ada sekitar 10 ml ya di sini ya, dan ini udah pas ya, jadi saya nggak nambahin lagi, jadi lebih kurang 95 sampai 105 ya susunya ya. Kita kocok dia karena udah nyatu banget, udah cakep. Kita masukkan si garam sama si butter ke dalamnya kayak gini. Kalau untuk minyak goreng sama aja ya komposisinya ya, jumlahnya ya. Nah ini kita kocok sampai dia benar-benar kalis dan elastis ya. Nah teman-teman, ini udah sekitar 10 menitan, ini udah kalis banget aku lihat ya. Nah ini tangan kita boleh dikasih minyak goreng untuk pastiin si adonan ini sudah kalis elastis ya. Jangan lupa juga siapkan baskom gitu yang udah dioles dengan minyak goreng untuk meletakkan si adonannya ya.
Nah ini kita lihat ya adonannya ya. Nah ini sudah elastis banget tuh. Kalau udah elastis dia itu lentur sekali nih sama nerawang gini nih teman-teman. Nah berarti ini udah cocok buat kita proofing yang pertama. Nah teman-teman, ini udah saya keluarkan dari mixer. Ini kita pulenin kayak gini, kita pulun-pulun kayak gini jadi adonan yang bulat dan menyatu. Nah ini kita oles-olesin aja dengan minyak gorengnya, nggak apa-apa kayak gini. Nah lalu kita biarkan dia proofing yang pertama selama 1,5 jam. Jangan lupa ditutup dengan serbet ya. Nah setelah dia 1,5 jam, tadang, nah dibuka dia langsung udah mekar gini nih teman-teman. Nah ini waktunya kita kempeskan udara yang di dalamnya, lalu kita ulen sebentar lagi ya dengan tangan, baru nanti kita bagi-bagi per bagian. Jadi satu resep ini bisa dapat 2 loyang roti sisir ya teman-teman. Jadi jumlah yang harus kita bagi ini bagi menjadi 20 bagian ya. Nah teman-teman, ini udah kita ulen sebentar tadi, langsung aja kita bagi-bagi aja menjadi 20 bagian ya. Jangan lupa alas kerja kita dikasih sedikit tepung supaya rotinya nggak lengket ya. Bagi-bagi menjadi rata 20 bagian. Nah teman-teman, setelah kita bagi-bagi ini jadinya 20 bagian seperti ini. Adonannya masih adonan standar yang sudah terbagi. Lalu ini kita akan bulet-buletin lagi teman-teman jadi seperti ini ya, kita pulengin gitu ya. Nah setelah pulen kita tutup dengan serbet, biarkan 15 menit. Nah setelah 15 menit kita akan bentuk si roti menjadi roti sisir. Caranya gampang seperti ini teman-teman. Ambil satu adonannya lalu kita giling seperti ini, kita gilas ya. Dan jangan lupa siapkan olesan mentega atau butternya ya. Nah kita kasih sedikit tepung, kita gilas seperti ini sampai dia agak sedikit memanjang gitu. Lalu kita tidurkan, posisinya kita balik dan kita lipat ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini kita posisi kita putar dikit, kita lipat jadi 2 seperti ini, dan kita kasih di satu sisi lipatannya ini kita kasih dengan butter supaya per satu sisi rotinya itu tidak lengket nanti kalau pas kita sobek gitu ya. Nah lalu kita langsung masukkan ke loyang. Posisi yang ada butternya itu di bagian dalam atau di sisi berlawanan dengan ujung dari si loyangnya ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah lakukan terus sampai habis. Nah setelah jadi 10 bagian jadinya tuh seperti ini. Nah biasanya setelah jadi semua tuh saya rapiin lagi ya teman-teman supaya rapi rata. Nah lalu ini kita akan tutup lagi dengan serbet dan biarkan dia ngembang lagi kedua kalinya. Nah teman-teman, ini dua-dua loyangnya udah jadi. Langsung aja kita tutup semua, kita biarkan sekitar 35-40 menit ya. Nah teman-teman, setelah 45 menit kita buka. Nah ini udah ngembang sampai 3/4 loyangnya. Lalu ini saya oles dengan susu evaporate aja. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai susu UHT, atau kalian juga bisa pakai kocokan kuning telur dan sedikit susu ya, bebas ya. Jadi kalau saya simple aja, saya pakai susu UHT aja, kalau nggak susu evaporate kayak gini ya. Nah setelah kita oles semua, akan kita panggang. Nah ini akan kita panggang di suhu sekitar 190 derajat ya, api bawah dulu sampai dia benar-benar matang. Baru nanti kita pindah 2-3 menit di api atas supaya atasnya juga merah sempurna ya. Nah seperti ini teman-teman, ini langsung kita masukkan ke dalam oven. Kita panggang suhu 190 derajat api bawah dulu sampai dia memerah atasnya. Baru kita pindah ke api atas sekitar 1-3 menit ya. Nah kalian sesuaikan kondisi oven masing-masing ya. Nah teman-teman, sekitar 45 menit akhirnya jadi juga, rotinya udah merah kayak gini. Waktunya kita olesin atasnya dengan margarin atau dengan butter supaya tetap moist dan lembut ya. Nah setelah itu langsung kita keluarkan teman-teman dari loyangnya supaya dalamnya atau bawahnya itu tidak berair ya. Nah setelah dia set, karena kita tunggu sampai dingin banget, ini udah jadi nih bentuknya seperti ini. Nah ini lembut sekali ya teman-teman ya. Dan ini udah set banget, udah nggak panas lagi sama sekali. Ini akan saya buka kasih teman-teman lihat dalamnya roti macanya kayak apa. Tuh seperti ini, seratnya bagus ya, nggak terlalu lembut banget karena kita nggak pakai obat apapun,
tapi ini cukup banget lembutnya. Buat saya ini udah sangat lembut ya. Nah, kalian boleh coba di rumah. Ini adalah resep upgrade atau resep versi kedua dari matcha sisir bread ya. Nah, yang sebelumnya itu nggak terlalu tinggi, kalau ini tuh tingginya pas, jadi kalian boleh coba di loyang 22 x 12 x 5 cm ini ya. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa menginspirasi kalian, juga bisa kalian coba di rumah buat sajian keluarga. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dadah!